mulai ibadah minggu kita pagi ini, tepatnya Minggu 28 Mei ya, 2023. Ya, kita sudah memasuki bulan yang terakhir, minggu yang terakhir di bulan Mei. Ya, jadi tinggal ini minggu terakhir kita di bulan Mei tahun ini pastinya. Ya. Saya akan menyapa kita terlebih dahulu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Apa kabar kita pagi ini? Puji Tuhan baik, sehat, ya segar ya, karena cuaca juga mendukung ya. Walaupun bukan itu kali yang mempengaruhi ya, tapi kita tetap bersyukur ya untuk cuaca yang diizinkan oleh Tuhan boleh kita alami. Ada hujan dan ada panas ya, musim-musim kehidupan yang seperti itu juga yang Tuhan izinkan kita alami ya. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan boleh hantarkan kita lagi ada di rumah Tuhan ini ya, dengan satu tujuan, bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan ya. Kita juga bersyukur kalau sepanjang minggu Tuhan pastinya telah menyertai setiap kehidupan kita ya, dalam banyak aktivitas, pekerjaan, pelayanan yang Tuhan izinkan boleh kita alami. Kita mengerti ada Tuhan yang tetap memberikan kepada kita kekuatan, pertolongan, bahkan firman yang terus menguatkan kita di dalam banyak hal yang mungkin kita boleh alami, entah itu senang atau suka ya, atau duka gitu ya. Ada Tuhan yang kita mengerti bersama-sama dengan kita. Iya. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita siapkan hati, pikiran kita, tubuh, roh dan jiwa kita pagi hari ini untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita membaca terlebih dahulu bagian firman Tuhan sebagai panggilan beribadah kepada kita dari Mazmur pasal 24. Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai 5. Boleh kita baca bersama-sama. Sudah dapatkah kita semua? Mazmur pasal 24. Ini sebagai panggilan beribadah kepada kita pagi hari ini. Mari kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini dari ayat 3 sampai 5 saja. 2, 3 ya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ya, ini firman Tuhan pagi hari ini kepada kita sebagai panggilan beribadah. Biarlah firman Tuhan ini boleh menyelidiki hati setiap kita ketika pagi hari ini Tuhan membawa kita ada di rumah Tuhan ini. Supaya apa? Supaya ketika kita beribadah di tempat ini, sungguh-sungguh kita memiliki apa ya, seperti yang dikatakan tadi, bersih tangan kita, hati kita juga murni di hadapan Tuhan. Supaya ibadah yang kita kerjakan ini bukan hanya sebagai rutinitas, tapi Tuhan disenangkan dan kita juga boleh menikmatinya. Oleh karena itu pagi hari ini sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan yang menolong kita, sehingga dari awal sampai akhirnya nanti ibadah ini kita kerjakan, kita boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, kita sungguh-sungguh boleh diberkati dan dikenyangkan oleh Tuhan. Mari kita secara pribadi datang kepada Tuhan untuk berdoa kepada Tuhan.
Amin. Ya, tentunya kita sudah siap ya untuk beribadah pagi hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan dari buku pujian kita nomor 466. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini. Kita meyakini Allah hadir di tempat ini. Ya, oleh karena itu mari kita sembah Dia. Mari kita sujud, diam dengan hormat, tunduk kepada Tuhan. Allah yang kita yakini ada di tempat ini, hadir di tempat ini, supaya dengan leluasa Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini.
sana. Ya, jadi hari ini di tempat ini Tuhan Allah hadir. Kalau Allah sudah hadir, apa sikap yang kita tunjukkan kepada Allah? Ya tentunya seperti yang dikatakan lagu ini ya. Kita sembah Dia, sujud, kita diam dengan hormat, tunduk di hadapan Tuhan. Itulah sikap yang harus kita tunjukkan ya ketika kita menghadap Allah yang berkuasa itu, Allah yang tidak ada bandingannya dengan Allah-Allah lain. Kepada Dialah pagi hari ini kita beribadah. Ya. Dan kepada Dialah pagi hari ini kita menyatakan pujian kita, menyatakan sembah sujud kita. Karena Allah kita adalah Allah yang senang dipuji, senang disembah. Karena memang Dia layak untuk menerima segala pujian kita. Kita akan terus memuji Tuhan. Dari lagu yang ada di kertas ini tadi, iya. Ketika kita menyembah Tuhan, Roh Tuhan bekerja. Ketika kita memuji Tuhan, Tuhan bertahta di atas pujian kita. Iya. Kalau ada yang belum dapat, boleh ya. Mari kita mengangkatkan pujian ini ya, mengangkat hati kita kepada Tuhan, memandang kekudusan Tuhan, supaya apa? Kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Kalau tadi Tuhan katakan Dia hadir di sini, bisakah kita merasakan kehadiran Tuhan itu? Maka ketika kita mengangkat hati kita kepada Dia, maka kita akan dapat merasakan kehadirannya di tempat ini. Kita akan nyanyikan pujian ini dari hati kita. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja.
kehadiran Tuhan di tempat ini? Ketika kita dari hati kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, memuji Tuhan, maka di sanalah kita akan bisa merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan yang sudah menciptakan kita, Tuhan yang sudah mengasihi kita, Tuhan yang sudah menebus hidup kita dari lumpur dosa kepada hidup yang kekal. Kita akan terus memuji Tuhan. Mari kita buka buku pujian kita dari lagu nomor 496. Biarlah ini juga yang menjadi komitmen kita ya di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan sudah menebus hidup kita, kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan, kita mau mencintai Tuhan sampai akhir hidup kita. 496, setelah lagu ini nanti kita akan berdoa. Terpujilah Engkau, Tuhan Yesus, Allah yang mencintai kami. Oleh karena cintamu-lah kepada kami, Engkau rela mati di atas kayu salib itu, supaya kami orang-orang yang berdosa ini tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal ketika kami percaya kepadamu. Kepada Tuhan itulah pagi hari ini pujian, penyembahan yang kami nyatakan ini ya Tuhan, karena besar perbuatan-Mu kepada kami. Karena seharusnya kami layak dibinasakan, tapi Tuhan datang menyelamatkan kami, sehingga kami sudah pindah dari dalam kerajaan maut itu ke dalam hidup yang kekal. Oleh karena itulah pagi hari ini kami sungguh-sungguh memuji nama-Mu ya Tuhan. Dari hati kami menyatakan pujian kami. Oleh karena kami sudah merasakan betapa dalamnya kasih-Mu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan buat pengertian, buat iman yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup tiap-tiap kami yang sudah menerima Engkau, menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan, pagi hari ini juga kami bersyukur kepada Tuhan kalau Engkau-lah juga Allah yang telah mengumpulkan kami ada di rumah-Mu ini, untuk bisa bersama-sama lagi datang kepada Tuhan,
beribadah kepada Tuhan, meninggikan, memuliakan, membesarkan nama Tuhan yang sudah menyelamatkan kami itu. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kami yang sudah boleh Tuhan hantarkan pagi hari ini. Inilah kami ya Tuhan, biarlah ketika kami sudah datang di rumah-Mu ini, hati kami sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Hati kami sungguh-sungguh mau menikmati Tuhan. Hati kami sungguh-sungguh mau menikmati berkat-berkat Tuhan. Oleh karena itu biarlah segala hal yang menghalangi berkat Tuhan itu kami terima pagi hari ini. Kami mau itu tanggalkan semuanya ya Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh beribadah dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Tolonglah setiap kami supaya kami pulang dari tempat ini boleh dikenyangkan, disegarkan oleh perkataan-perkataan Tuhan. Karena itulah yang akan membuat jiwa kami tentram, jiwa kami damai, menjalani waktu-waktu kami di bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan yang mengenyangkan kami pagi hari ini lewat perkataan-Mu, lewat hamba-Mu yang Tuhan siapkan untuk menyatakannya bagi kami. Tuhan kiranya juga yang memakai dia. Isi hati Tuhan, Tuhan nyatakan baginya, supaya itulah yang boleh dinyatakannya, disampaikannya kepada kami umat Tuhan di tempat ini. Sehingga pagi hari ini kami boleh sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini tempat ini. Kami berdoa supaya Tuhan yang menolong setiap kami dalam bagian yang dipercayakan kepada kami masing-masing. Yang memimpin pujian, yang memainkan musik, yang membaca pengumuman dan doa syafaat, yang bersaksi ya Tuhan, yang menerima tamu, bahkan yang mengajar anak-anak di belakang, baik anak kecil, anak kemah, bahkan juga remaja ya Tuhan. Kami juga berdoa supaya Tuhan yang memakai setiap kami, supaya semua yang boleh kami kerjakan ya Tuhan, yang dipercayakan kepada kami, itu kami kerjakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak sedikit pun kami mencuri kemuliaan Tuhan di dalamnya. Ini doa kami kepada Tuhan, karena Allah sudah terlebih dahulu melayani kami, mencintai kami, maka Tuhan juga mau supaya kami boleh melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, perlayakan kami semuanya dalam bagian yang dipercayakan itu bagi kami, supaya sungguh-sungguh kami boleh layak melayani Engkau pagi hari ini. Kami sungguh menyerahkan sekali lagi ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir nanti hanya kepada Tuhan. Roh-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami, yang akan melayani kami, yang akan mengajari kami ya Tuhan. Kalau ada di antara kami yang lemah, kuatkan kami lewat perkataan-Mu. Kalau ada di antara kami yang berduka cita, Tuhan, hiburkan kami lewat perkataan-Mu. Kalau kami ada menyimpang dari jalan Tuhan, tegur kami lewat perkataan-Mu ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini sungguh-sungguh Tuhan berbicara kepada kami sesuai dengan kebutuhan kami. Ini doa kami kepada Tuhan. Berkati juga anak-anak kami yang mendengarkan perkataan-Mu di belakang. Tuhan yang menenangkan jiwa mereka. Tuhan yang membuat mereka boleh tentram ketika mendengarkan perkataan Tuhan. Supaya pada mereka juga pagi hari ini perkataan Tuhan itu boleh dinyatakan. Ini doa kami, ini permohonan kami kepadamu pagi hari ini ya Tuhan. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus Allah kami. Kami sudah datang berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan sharing ya, sharing saat teduh yang sudah di-sharekan juga kepada kita. Mungkin kita juga sudah membacanya di rumah. Tapi sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan dari buku pujian kita nomor 275. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar. 275. Dan setelah pujian ini kami serahkan kepada Bapak Laura untuk menyampaikan saat teduh. Dan karena itu ya
Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami pagi hari ini berkumpul bersama-sama di tempat ini, menyembah dan memuji. Biarlah pujian dan penyembahan kami berkenan padamu. Pagi ini kami juga mau mendengarkan firman-Mu bersama sharing di tempat ini. Kiranya Allah yang menolong kami supaya kami mengerti maksud Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, mari kita buka Markus. Markus pasal 4 ayat 30 sampai 34. Ya, ini bahan saat teduh kita bersama. Seperti kata MC tadi, ini sudah dibagikan beberapa hari yang lalu. Saudara-saudara juga boleh nanti sharing. Baik, saya akan bacakan perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya yang menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Nah, saudara, ada dua hal yang saya dapat dari saat teduh ini. Pertama, Tuhan berbicara tentang kerajaan surga. Kerajaan kan tentu ini hal kemewahan, gitu ya. Pasti hal kemewahan. Gitu. Yang kedua, biji sesawi. Ini kan kecil sekali. Gitu. Apa sih yang dibanggakan dari biji sesawi? Tadi saya minta sama Bapak Abel, ya, sangat kecil sudah. Ya, seperti ini kira-kira biji sesawi, sangat kecil. Tapi saya berpikir, kenapa sih Tuhan membuat perumpamaan ini? Gitu. Apa pentingnya sih? Dari semua jenis sayuran mungkin yang paling kecil. Kalau lihat di Google itu ada katanya lebih kecil dari ini biji cemara. Tapi ini pun sangat amat kecil kalau di sini tadi ya, sangat kecil. Tapi ketika dia bertumbuh, dia akan menjadi sangat besar. Ya, inilah. Ya mungkin ini bukan asing lagi, kita lihat sudah sering ya. Tapi inilah dia. Tumbuhan ini bisa mencapai 3 meter. Dan ini tumbuhan tahunan. Begitu. Yang saya dapat adalah kita ini kan kecil. Begitu. Tetapi ketika firman itu ditumbuh, firman Tuhan itu ditanamkan di dalam hati kita bisa menjadi besar. Kita bisa berdampak kepada orang lain. Ini yang saya dapatkan. Biji sesawi ini sangat kecil. Tapi ketika dia ditaburkan, dia tumbuh, mengalami proses, dia akan menjadi sesuatu yang berguna bagi orang di sekitarnya. Apakah kita sudah berguna di sekitar kita? Apakah kita berguna di sekitar kita? Biji sesawi ini berguna ketika dia sudah besar. Burung-burung bersarang di sana.
Ya, puji Tuhan, kita pun sekecil ini saya kira sudah berguna ya. Sudah ya, sepakat kita ya. Kita di sini sudah berguna. Sekalipun ya kita membangun membuat rumah belajar itu kan berguna. Mungkin dulu pandangan orang apa ya? Untuk apa sih itu gitu? Bahkan sesama kita pun nggak ada gunanya itu. Ada juga yang berkata begitu. Tapi nggak usah sebut orangnya kan begitu ya. Ada juga bilang gitu, nggak usah buat itu untuk apa? Tapi saya melihat inilah cara Tuhan. Kita berguna. Seandainya kita terus melakukan ini dengan taat dan setia, pasti akan seperti biji sesawi. Pasti akan menjadi pohon yang besar, berguna menjadi orang yang ada sekitar. Kita ini kan jemaat yang kecil. Kelak kita akan menjadi berguna bagi orang yang ada sekitar kita. Amin. Iya. Ini yang saya dapatkan. Saya berpikir itu, kenapa sih harus biji sesawi yang Tuhan buat umpamanya? Kenapa nggak yang lebih besar gitu? Misalnya durian. Mungkin di sana nggak ada durian ya. Mungkin ada durian di sini. Mungkin waktu itu di daerah Israel sana nggak ada durian. Tapi kan ada pohon yang lebih besar bijinya. Gitu. Tapi kenapa harus ini? Tapi mungkin itu yang dilihat Tuhan gitu, karena yang lain juga ada dibuat Tuhan perumpamaan gitu ya. Tapi kan Tuhan tidak melihat engkau sekecil apa, tapi Tuhan melihat hatimu. Ketika firman Tuhan itu ditaburkan di dalam hati kita, maka kita akan menjadi sesuatu yang berguna bagi Tuhan, bahkan bagi orang yang ada di sekitar kita. Saya kira ini yang penting, kita berguna kalau kita taat dan setia. Saya berpikir syukur kali ya, pohon sesawi itu mungkin nggak marah dia walaupun burung-burung akhirnya bersarang di situ, gitu ya. Mungkin dikotori sama burung itu. Kadang-kadang kan ini persoalan juga yang terjadi dalam hidup kita. Tapi dia tetap menjadi pelindung di tengah-tengah bangsa yang semakin roti. Di tengah-tengah lingkungan kita pun yang mungkin semakin roti. Tapi biji yang kecil itu, ketika dia bertumbuh, menjadi sesuatu berguna bagi banyak orang. Kita pun mungkin orang yang tidak diperhitungkan dalam keluarga, dalam lingkungan mungkin nggak dipandang orang sebelah mata kali. Atau katakanlah dalam lingkungan keluarga. Tapi kalau ada benih itu dalam hati kita, bukankah kita bisa menjadi orang yang lebih berguna? Sekalipun mungkin pandangan dunia, ya, hai ini ahli artina, gitu kira-kira, disepedakan orang. Tapi bukankah ada firman Tuhan yang meneguhkan? Biji sesawi itu sangat kecil, tidak diperhitungkan itu. Tapi dia berguna. Dia bisa menjadi sesuatu yang berguna bagi orang lain. Kiranya kita bisa menjadi berguna bagi orang lain. Dan nama Tuhan boleh dimuliakan dalam hidup kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Silakan nanti sharing. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur. Terkadang kami ini tidak dianggap orang. Tetapi kami tahu Tuhan sudah menebus kami. Oleh sebab itu Tuhan, pakailah kami seperti yang Tuhan mau. Terpujilah Engkau ya Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengar tadi ya sharing saat teduh yang sudah disampaikan kepada kita. Kalau dalam saat teduh ya, dalam saat teduh yang kita pakai dari kitab Markus selalu berbicara ya Mas, udah berapa kalinya
Ada, kalau nggak salah saya udah yang keempat kali ya. Ya. Dan mulai penabur, ya, penabur benih, pelita, tentang itu semua berbicara tentang firman Tuhan, ya, yang semua Yesus ajarkan melalui perumpamaan. Dan hari ini juga tentang biji, ya, biji sesawi itu. Jadi kita yang sudah menerima apa ya, benih itu, apakah seperti yang dikatakan tadi ya, seperti biji sesawi itu tumbuh enggak di dalam hati kita bertambah besar, atau masih apa, kerdil gitu. Memang tumbuh tapi kerdil. Kalau kerdil kan nggak bisa berdampak ya bagi orang lain. Mungkin hanya bagi diri kita sendiri. Tapi firman Tuhan tadi mengajarkan kepada kita supaya kita ya seperti pohon sawi tadi, sesawi tadi ya, bisa tempat bersarangnya burung-burung di sana. Tuhan menghendaki itu bagi kita. Ya, tapi boleh nanti ditambahkan di ruang kesaksian bagi kita ya. Karena kan seperti yang tadi saya katakan, kita sudah di-sharekan bahan ini, tentunya mungkin kita bisa mendapatkan berkat yang berbeda daripada firman Tuhan ini. Oleh karena itu sebentar lagi diberikan kesempatan untuk itu. Setelah yang sudah tercatat di warta kita ya, yang terjadwal hari ini. Setelah itu nanti boleh diberikan kepada kita yang mendapat berkat dari firman Tuhan ini. Tapi sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan dari buku pujian kita nomor 35. Alangkah senang dan bahagia. Semua orang ingin hidupnya senang, bahagia, aman, nyaman. Ya, syaratnya cuma satu ya, bersandar pada yang kekal. Ya, kalau pada hal-hal yang sementara ya kita bersandar, uang, jabatan, itu nggak kekal ya. Ketika itu diambil daripada kita, bahkan ketika itu pun sudah menjadi bagian kita, bisanya kita nggak mengalami kebahagiaan, bisanya kita nggak ada kenyamanan dalam hati kita. Maka hari ini berjuanglah kita untuk bersandar pada yang kekal itu. Itulah perjuangan kita, supaya tetap ada kebahagiaan, sukacita, damai di dalam hati kita. Kita akan nyanyikan pujian ini, dan setelah ini kami serahkan kepada yang dijadwalkan ya. Saya belum lihat tuh ya, Kristi yang berbagi untuk kita pagi hari ini. Dan setelah itu nanti boleh ke yang lain. Alangkah senang dan bahagia. Lebih tinggi daripada laki-laki, makanya saya setuju ya. Oh, setuju, perempuan pun setuju, laki-laki pun setuju. Oke, dipersilakan untuk Kristi.
Shalom bagi kita semua. Terima kasih buat kesempatannya. Di sini Kristi mau berbagi sedikit dari berkat yang Kristi dapat ketika mendengar kisah George Muller pada saat mentoring seminar Bina. Nah, jadi George Muller ini adalah seorang yang disebut dengan Bapak Yatim Piatu karena dia mengurus sekitar 6.000 anak yatim piatu. Nah, jadi suatu hari bagian dapur menyampaikan kepada George Muller kalau mereka kehabisan makanan. Lalu George Muller bilang jangan khawatir dan menyuruh mereka untuk mengumpulkan anak-anak di tempat meja makan gitu. Dan di situ yang dihidangkan di depan mereka hanya piring kosong. Lalu ketika anak-anak sudah duduk bersama mereka di situ, George Muller mengajak mereka untuk berdoa bersama-sama. Lalu di situ anak-anak itu mulai bersungut-sungut dan bilang bagaimana kita berdoa kalau di hadapan kita itu hanya piring kosong. Lalu George Muller kembali bilang jangan khawatir, Tuhan akan menyediakan makanan bagi kita. Nah, jadi setelah mereka selesai berdoa, ada seseorang yang sebelumnya memang mau datang, tapi mungkin karena ada hambatan lalu dia datang pada saat itu setelah mereka berdoa. Dan di situ dia membawa beberapa kantong yang isinya itu makanan. Di situ ada roti, sayuran, dan daging. Jadi yang Kristi dapat dari kisah ini, ketika mereka dalam keadaan sangat berkekurangan pun mereka masih mau berdoa dan mengucap syukur sama Tuhan. Mungkin bagi Kristi secara pribadi sulit untuk melakukan hal seperti itu, mengingat bagaimana Tuhan masih berikan kecukupan untuk Kristi sampai hari ini. Tapi Kristi kadang lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Dan menurut Kristi ini menjadi salah satu bukti nyata di mana ketika kita berdoa dengan iman yang sungguh-sungguh dan percaya sama Tuhan, apa yang kita butuhkan Tuhan akan berikan sesuai apa yang kita butuhkan atau bahkan lebih, dan itu diberikan Tuhan dalam waktu yang tepat. Dan ketika George Muller bilang kedua kalinya untuk jangan khawatir, di situ Kristi mengingat bahwa Kristi juga sering kayak gini. Mungkin kalau Kristi dalam posisi mereka, untuk jangan khawatir itu sulit, tapi mereka mampu untuk mengikuti perkataan dan percaya sama perkataan George Muller. Dan mengingat kalau Kristi itu sering merasakan kekhawatiran secara tiba-tiba, entah itu dari segi pertemanan, masa depan, sekolah, ataupun keluarga, dan masih banyak lagi. Kristi bersyukur sampai saat ini masih ada perkataan Tuhan yang menguatkan Kristi gitu, dari Filipi 4 ayat 6. Kristi baca Filipi 4:6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi Kristi bersyukur sampai saat ini Kristi masih punya pedang rohani Kristi gitu, yang Tuhan berikan untuk Kristi sebagai alat perang Kristi dalam keadaan khawatir. Karena khawatir ini sulit untuk dibendung gitu ya. Apalagi Kristi orangnya kalau khawatir itu atau punya masalah apa-apa itu Kristi nggak cerita ke orang-orang gitu, karena Kristi kayak lebih memilih untuk biar Kristi yang menjalani sendiri gitu. Jadi ini yang bisa Kristi bagikan. Terima kasih. Ya, saya diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan yang dibagikan hamba Tuhan, baik lewat layanan yang dilakukan hari Selasa yang lalu di Raja Bernah, maupun juga lewat ibadah penutupan jenazah pada waktu meninggalnya Bapak David hari Jumat kemarin ya. Ketika saya belajar pada waktu hari Selasa yang lalu, saya ada hubungannya ya, dari Yohanes pasal 2 ayat yang ke-13 itu saya tidak bacakan semuanya, tapi judul perikopnya itu Yesus menyucikan bait Allah.
Jadi waktu Yesus datang ke Yerusalem pada hari Paskah pada waktu itu, bahwa didapatinya bahwa di rumah ibadah ada orang-orang atau pedagang-pedagang lembu, pedagang kambing domba, merpati, penukar-penukar uang juga ada duduk di sana. Nah, jadi pada waktu itu Yesus datang ke sana, didapatinya orang-orang itu mereka sedang berjualan. Maka ketika waktu Yesus melihat itu ada di rumah atau di bait Allah itu, maka Yesus dikatakannya bahwa ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya di tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Ya, saya akan melihat sebenarnya yang dijual mereka ini adalah kebutuhan, ya, kebutuhan yang datang orang pada waktu itu ke bait Allah untuk mempersembahkannya. Ada di sana juga lembu-lembu, ada sapi seperti itu ya. Jadi itu, tapi Yesus melihat ini adalah hal yang tidak tepat. Jadi kalau dikatakan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, apakah kuasa ya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tapi yang Yesus maksudkan tentang dirinya. Ya, jadi saya melihat di sana firman Tuhan ini, bait Allah itu ada 2 ya. Itu diri kita sendiri maupun juga tempat hari ini di mana kita beribadah. Ya, jadi yang Tuhan mau tidak kita mengotori diri kita dengan sesuatu hal gitu ya, sesuatu hal yang ini ya bagi Allah itu sendiri itu Tuhan tidak berkenan, sehingga Allah ya dikatakan di sana di dalam bait suci itu pun bahwa Allah ya mencambuk ya dengan lembu-lembu maupun sapi-sapi ataupun menunggang balikkan gitu ya meja-meja penukar duit yang ada di sana. Jadi Tuhan tidak mau bait suci ini ya, bait Allah yang ada di dalam diriku ini juga aku kotori. Jadi kalau hari Jumat yang lalu juga saya mendengar firman Tuhan yang dibagikan lewat ibadah penutupan jenazah yang ada di Bangun Mulia hari kemarin, itu dari 2 Korintus pasal 5 ayat 1 itu ya. Dan kami tahu bahwa kemah ya, bahwa kemah tubuh kita ini akan dibongkar seperti itu ya, 2 Korintus 5 ayat 1 ya, dan akan memberikan kediaman yang kekal di surga seperti itu kepada kita. Jadi ini yang mengingatkan saya, artinya ini adalah kemah, ini adalah bait roh Allah tinggal, supaya saya juga tidak mempergunakan ini untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi ini yang boleh ya mengingatkan saya gitu ya, kalau ini adalah kemah yang, dan nanti ini akan dibongkar, suatu saat akan dibongkar ya, suatu saat kita sama-sama ya semua ya, tidak satu orang pun yang tidak akan kemah kita ini akan dibongkar, tapi semuanya kita akan mengalami hal yang sama. Maka kemah ini atau bait Allah, bait roh Allah di mana Allah tinggal, itu tidak menjadi sesuatu yang kotor, tapi sesuatu yang berkenan bagi Tuhan. Ini yang boleh saya bagikan lewat firman Tuhan, yang boleh saya dapatkan lewat firman Tuhan di kedua tempat ini. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Masih ada? Ya, kemudian remaja akan bernyanyi memuji Tuhan. Mari semuanya kita ke depan memuji Tuhan.
yang setia dan percaya. Ya, kita bersyukur ya untuk pujian, persembahan pujian yang disampaikan oleh pemuda dan remaja hari ini. Ya, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Kan itu tadi isinya ya. Tuhan ada di dalam segala situasi hidup yang dialami. Ya, maka mujizat Tuhan itu tetap ada ya. Bukan hanya pada saat Tuhan Yesus masih di bumi. Tapi ketika hari ini kita percaya, mujizat itu ada. Ketika hari ini kita setia, mujizat itu tetap bisa kita rasakan dan alami. Ya, ya. Jadilah demikian untuk para pemuda dan remaja kita, bahkan kita juga yang sebagai orang tua. Iya. Saya akan sedikit berbagi ya. Masih ada yang lain? Kalau ada nanti satu orang lagi ya, karena masih ada waktu kita. Dari Yehezkiel, ini bahan saat teduh kami Yehezkiel pasal 14 dari ayat 12-nya. Saya nggak bacakan ya, tapi saya mau melihat ada nama-nama tokoh-tokoh Alkitab yang dicatat di situ, dari situ ya. Di ayat 14-nya, biarpun Yehezkiel pasal 14, iya, ayat 14, mari kita lihat. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ya, kita lanjut lagi ayat 16-nya. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketika orang tadi, udah tahu kita ya siapa yang disebutkan tadi, Daniel, Nuh, Ayub. Ya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan, hanya mereka sendiri akan diselamatkan, tetapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi. Kemudian di ayat 18-nya, dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, ya, jadi ini menyebut nama yang tadi ya, yang terakhir di ayat 20-nya, dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuannya, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Jadi kebenaran itu hanya menyelamatkan pribadi ya, secara pribadi begitu. Jadi kalau yang saya diberkati di sini, nama ketiga orang ini ya dicatat di sini, Daniel, Nuh, dan Ayub. Ya, berarti nama ini melekat di hati Tuhan. Terus saya renungkan begini, mereka ini bukanlah orang-orang yang secara khusus dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan, katakanlah begitu. Ya, mereka tidak dipanggil secara khusus. Sama seperti Musa ada panggilan khusus ya, Hosea atau termasuk Yehezkiel ini, Abraham. Tapi bagi ketiga orang ini tidak ada panggilan khusus. Mereka hidup di dunia yang sekuler aja. Mereka bukan dipanggil jadi hamba Tuhan. Mereka bukan dipanggil jadi nabi, imam, tidak. Mereka hidup sama seperti kita, rakyat biasa. Tapi nama mereka dicatat oleh Tuhan. Itu yang membuat saya terkesan, sangat terkesan. Berulang kali Tuhan sebutkan nama mereka ini. Daniel, Ayub, dan juga Nuh. Ya, kita ingat ya seperti apa Nuh? Dia bukan seperti yang saya katakan tadi, bukan dipanggil Tuhan untuk ini, tapi nama dia melekat di hati Tuhan. Daniel, dia bekerja ya di pemerintahan orang Kasdim, Babel. Ia di bawah tekanan, tapi dia bisa memuliakan nama Tuhan. Demikian juga
Ayub tadi ya, seperti itu. Jadi sekali lagi saya terkesan dengan ketiga nama ini, oleh karena itu tadi mereka bukan dipanggil secara khusus menjadi hamba Tuhan, menjadi orang yang menyampaikan teguran-teguran Tuhan, tapi mereka bisa ya, aku seperti itu terkesannya, mereka bisa ya memuliakan Tuhan dalam hidup mereka, bahkan hati Tuhan melekat kepada mereka. Itu yang saya renungkan ya di dalam hidup saya. Bagaimana dengan hidup saya? Kembali lagi memang seperti itu. Bagaimana dengan saya? Apakah Tuhan mencatat nama saya? Artinya seperti mereka ini melekatnya ya. Nama saya dicatat seperti itu, seperti nama ketiga orang ini. Begitu. Itu yang jadi apa bagi saya, dan ini membuat saya, mendorong saya begini. Ya, semakin hiduplah benar di hadapan Tuhan, supaya seperti mereka ini ya dicatat. Mereka ini kan hidup benar ya. Tiga-tiga ini, tokoh yang ketiga ini, ya, ini hidupnya benar di hadapan Tuhan. Tidak bercacat celah. Kalau si Ayub ya begitu, Saleh begitu, Nuh itu kan seperti itu ya. Ya seperti itulah yang saya rindukan hidup saya ya, maksudnya seperti itu. Jadi supaya Tuhan juga, ya, harapan saya pastinya ini, hati Tuhan melekat begitu pada nama saya begitu, sama seperti ketiga orang ini gitu. Yang menjadi apa saya tadi, mereka ini bukanlah secara khusus dipanggil oleh Tuhan, itu yang secara khusus nggak ada panggilan Tuhan kepada mereka, tapi mereka diperhitungkan oleh Tuhan, benar di mata Tuhan oleh karena kebenaran mereka ya. Jadi ini yang terkesan bagi saya, mengingat ketiga nama tokoh besar ya di kitab ini. Walaupun seperti tadi mereka bukan imam, bukan nabi, tapi mereka dipakai oleh Tuhan ya. Itu yang bisa saya bagikan kepada kita hari ini, kiranya itu juga boleh mendorong kita di dimanapun kita ya ditempatkan hari ini, kita bisa hidup benar ya, sama seperti ketiga tokoh Alkitab yang ada dicatat di sini ya. Daniel, Nuh, dan Ayub ya. Itu saja untuk yang membaca pengumuman dan doa syafaat, dipersilahkan. Bapak Ibu sekalian mungkin. Sebelum saya bacakan pengumuman, saya hanya mau bagi ayat yang boleh saya baca belakangan ini dari kitab Yesaya. Saat ini saya hanya total istirahat di rumah. Jadi waktu itu paling banyak saya gunakan untuk belajar. Tapi saya akan belajar kitab Yesaya ya. Dari kitab Yesaya 57 saya hanya bacakan aja, nanti kita boleh belajar masing-masing ke rumah. Ayat ini begitu berkenan, begitu menguatkan saya. Yesaya 57 ayat 16. Yesaya 57 ayat 16 nanti sampai 18. Saya akan bacakan untuk kita. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat napas kehidupan. Aku murka karena kesalahan perlobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku menyembuhkan. Aku akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan juga pada bibir orang-orangnya yang berkabut. Ayat ini cukup muat saya. Terima kasih. Jadi kitab Yesaya ini dari sini saya belajar sekarang ini, dan saya sampai di pasal 57. Saya coba memang belajar belakangan ini pagi sore ya, dari seluruhnya kitab Perjanjian Lama, Yoel, Amos, dan sekarang masuk Yesaya, sudah sampai pasal 57. Mana yang berkenan itu yang saya kadang bagikan dengan istri, dan begitu saya rasa perlulah untuk dibaca bersama-sama.
Terima kasih. Mari kita lihat pengumuman dan doa. Minggu ini tanggal 28 ya, bulan 5. Hari Minggu ada ibadah penggembalaan dewasa dan anak. Kemudian nanti pukul 11 ada PA Pasutri. Untuk hari Selasa ada rumah belajar. Untuk hari Rabu ada persekutuan doa pemuritan. Jam 8 itu ada persekutuan training pelayan. Kemudian untuk hari Kamis ada mentoring di rumah Anong Devin ya. Sini Anong Devin. Kemudian hari Jumat jam 3 ada rumah belajar. Jam 5 Jumat Gembira. Hari Sabtu pukul 4 itu ada persiapan ibadah dan mentoring. Untuk doa dan ucapan syukur kita dan doa kita ya, doa dan syukur dan permohonan. Kita bersyukur untuk ibadah penggembalaan hari ini. Ada saat teduh, ada sharing tadi ya, dan ada khotbah juga. Bersyukur untuk pembangunan sekolah minggu yang sudah terlaksana dan bisa digunakan. Kita menunggu laporan keuangan. Kemudian kita juga berdoa untuk persekutuan pelayan yang berdoa sharing dan training setiap hari Rabu. Kita juga berdoa untuk persekutuan pemuritan yang belajar dan dibina untuk pertumbuhan kerohanian. Kita berdoa agar ada yang dimuridkan. Kita juga terus berdoa untuk Pasutri, dan nanti mungkin setelah ibadah ini kita laksanakan. Kita juga berdoa untuk persekutuan pemuda di Kuala setiap minggu ketiga dan persekutuan pemuda remaja setiap minggu kedua di tempat ini. Kita juga terus berdoa untuk remaja, contohnya ada di sini minggu ketiga dan keempat. Kita juga terus berdoa untuk anak Jumat Gembira setiap hari Jumat. Kita juga SIL tanggal 25 sampai 28 Juni di GKMI Pos Kampung Antara. Anak-anak silakan untuk mendaftar dengan biaya 150.000 per orang untuk 4 hari ya. Sudah ada pengarahan ya. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Allah kami, dan daripadamu lah kami boleh mengenal Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Berikan waktu terus bagi kami hingga saat ini kami boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk kembali boleh belajar kepada Tuhan akan kehendak Tuhan, kerinduan hati Tuhan, dan kasih setia Tuhan bagi kami. Dan hari ini Tuhan, kalau kami telah Tuhan boleh hantarkan ke tempat ini, kami bersyukur. Dan biarlah kiranya Tuhan lewat ibadah hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan tambahkan lagi akan pengenalan kasih setia Tuhan, kerinduan Tuhan bagi kami, supaya hidup kami di kemudian hari kami boleh makin menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kami mohon Tuhan supaya lewat pertemuan ini juga ya Tuhan, kami boleh berdiskusi dan firman Tuhan yang boleh kami pelajari dalam satu minggu ini, lewat sharing yang boleh nyatakan, supaya sama-sama kami menikmati akan pernyataan Tuhan lewat perkataan Tuhan bagi kami tiap-tiap waktu, setiap minggunya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gedung ibadah Tuhan, sampai boleh kami syukuri sekolah, gedung sekolah minggu itu Tuhan boleh selesai. Kami mensyukuri tiada kekuatan kami Tuhan, tiada kemampuan kami. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, mungkin gedung sekolah minggu tidak terbangun Tuhan. Tapi kami boleh melihat hari ini Tuhan, gedung sekolah minggu telah selesai Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, segala biaya yang boleh digunakan, kami mohon kemurahan Tuhan, supaya ada dana yang boleh dikumpulkan terus Tuhan, supaya dana yang boleh dikeluarkan boleh tertutupi Tuhan. Dan lewat gedung ini Tuhan, ada berita kemudian bagi anak-anak Tuhan perlu disampaikan kepada anak-anak yang masih kecil, untuk boleh anak-anak kembali mendengar akan kesetiaan Tuhan, pertolongan daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kalau di tempat ini Tuhan setiap hari Rabu malam diadakan sharing, training, dan doa. Kami mohon kepada Tuhan supaya lewat doa ini, lewat sharing ini, banyak hal yang boleh dibicarakan di tempat ini, dan kami boleh menyatakannya dalam doa kami kepada Tuhan, supaya kiranya
lewat pertemuan ini Tuhan, apa yang boleh menjadi rencana-rencana pelayanan di tempat ini boleh dibicarakan dan boleh kami bawakan kepada Tuhan. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, kami mohon supaya kiranya kalau di tempat ini juga ada Tuhan pertemuan sharing untuk anak-anak pemuridan Tuhan. Kami mohonkan supaya kiranya Kau boleh menolong Tuhan hamba-Mu Tuhan yang memiliki hati untuk melayani anak-anak yang bersedia untuk dimuridkan Tuhan. Kami mohonkan supaya kiranya Tuhan Kau yang boleh mengantarkan anak-anak yang bersedia kembali terus Tuhan untuk boleh belajar firman Tuhan, supaya nama Tuhan boleh disampaikan dengan PA daripada kegiatan itu Tuhan, supaya anak-anak itu kembali Tuhan boleh diajari. Bahkan untuk anak-anak di tempat ini Tuhan, khususnya pemuda kami dan anak-anak kami, lewat pembagian firman Tuhan ini, pendalaman Alkitab ini, anak-anak memang di tempat ini Tuhan boleh diajari akan kebenaran firman Tuhan, menjadi regenerasi bagi kami di tempat ini Tuhan, supaya nama Tuhan boleh terus diberitakan baik kepada kami juga kepada anak-anak ini. Kami juga berdoa Tuhan, khususnya Tuhan buat bencana setiap bulannya kami ada kayak orang tua di tempat ini Tuhan. Kami mohon Tuhan, di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan ada pasangan-pasangan keluarga, dan keluarga ini Tuhan, inilah yang kami harapkan untuk terus memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kalau setiap bulannya diadakan PA untuk keluarga-keluarga ini, kami mohonkan Tuhan supaya kiranya Tuhan lewat PA keluarga ini Tuhan, keluarga-keluarga yang ada Tuhan boleh terus dibentuk lewat kebenaran firman Tuhan, sehingga keluarga-keluarga ini dalam kehidupannya Tuhan boleh memuliakan nama Tuhan, dan keluarga-keluarga yang ada Tuhan boleh terus membina anak-anak yang ada di tengah keluarga itu untuk boleh terus menyatakan kebenaran firman Tuhan itu kepada anak-anak mereka Tuhan, supaya lewat keluarga-keluarga ini nama Tuhan semakin dimuliakan di muka bumi ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat minggu ketiga ada PA pemuda di Kuala Tuhan. Kami menyerahkan terus PA pemuda ini, supaya lewat pemuda ini Tuhan, pemuda-pemuda kami Tuhan boleh dibentuk menjadi pemuda-pemuda yang takut akan Tuhan, yang menghargai Tuhan di tengah-tengah kehidupannya Tuhan, dan mau menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini Tuhan, kami melihat bagaimana pemuda yang mulai banyak salah jalan. Oleh karena Tuhan, kami menyerahkan pemuda ini supaya pemuda-pemuda kami Tuhan mau diajari lewat pihak pemuda ini, dan akhirnya mengenal Kristus yang menyelamatkan itu, Kristus yang menguasai hidup tiap manusia. Demikian juga Tuhan, kalau di sini ada Tuhan, pada minggu kedua juga Tuhan ada PA remaja Tuhan. Kami menyerahkan PA remaja ini kepada Tuhan. Engkau yang boleh menolong hamba-hamba Tuhan, yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya hamba-hamba Tuhan yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini tidak kekurangan bahan untuk boleh disampaikan kepada anak remaja kami. Dan anak remaja kami Tuhan, dalam mendengarkan firman Tuhan, biarlah kiranya Tuhan, lewat firman Tuhan yang boleh disampaikan, mereka boleh melihat akan kesetiaan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kasih Tuhan yang boleh Tuhan berikan bagi tiap-tiap manusia yang mau datang kepadanya dan percaya kepadanya. Kami juga terus berdoa Tuhan, satu hal yang boleh kami syukuri Tuhan, kami bersuka cita dan bersyukur Tuhan sampai saat ini anak-anak yang ada di tempat kami Tuhan boleh dilayani dengan Jumat Gembira. Kerinduan kami Tuhan, anak-anak yang kecil juga boleh mendengar akan kasih Tuhan yang begitu agung itu, akan kemurahan Tuhan yang mau datang ke dunia, bahkan naik ke kayu salib itu untuk menyelamatkan tiap-tiap manusia, bahkan untuk anak-anak yang masih kecil pun Tuhan. Tuhan itu penuh kasih. Kalau sampai saat ini Tuhan, Jumat Gembira itu boleh terus senapan, kami mohonkan kepada Tuhan, biarlah kiranya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang boleh melayani anak-anak yang masih kecil itu Tuhan, tidak pernah kekurangan perkataan Tuhan, tidak pernah kekurangan kasih untuk boleh melayani anak-anak ini. Biarlah kasih yang daripada Tuhan ada pada mereka Tuhan, supaya anak-anak yang masih kecil itu Tuhan juga boleh melihat akan kasih yang daripada Tuhan pada pembimbing-pembimbing mereka. Dan biarlah kiranya Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan supaya lewat perkataan Tuhan yang boleh sampaikan tiap-tiap Jumat itu Tuhan, tiap-tiap pertemuan yang ada, anak-anak ini akhirnya boleh mengerti
akan kemurahan Tuhan. Dan pada waktu Tuhan sendiri, anak-anak ini boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam hidup mereka. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan, kalau ada rencana untuk SIL tanggal 25 dan 8 Juni Tuhan 2023 di kampung antara itu Tuhan, kami bersyukur dan berdoa untuk rencana ini Tuhan. Ada 4 hari waktu yang disiapkan Tuhan bagi anak-anak untuk boleh belajar kebenaran firman Tuhan lewat SIL itu. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya lewat acara ini Tuhan, Engkau boleh menolong tiap hamba-Mu yang boleh ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Engkau boleh menolong cuaca Tuhan, Engkau boleh menolong segala suatu persiapan yang boleh dibutuhkan, supaya kiranya Tuhan lewat SIL ini nama Tuhan boleh dinyatakan, kebenaran firman Tuhan boleh dinyatakan, dan pada waktu Tuhan sendiri anak-anak itu juga berbakti akan perkataan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat rencana ini, dan biarlah kiranya Kau boleh menggerakkan pada waktunya rencana yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan kami akan melanjutkan ibadah kami. Nanti kami rindu Tuhan terus mengenyangkan kami lewat perkataan Tuhan. Biarlah nanti waktu perkataan Tuhan hati kami boleh dikenyangkan. Moga yang menggenapi rencana-Mu Tuhan, apa yang ketentuan-ketentuan yang boleh kami dengar hari ini untuk menjadi pegangan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Ya, kita akan lanjutkan ibadah kita. Mungkin sebagian besar di antara kita pernah membaca ya, bagaimana bangsa Israel ketika dikeluarkan oleh Tuhan dari Mesir itu menuju tanah perjanjian. Sesungguhnya Tuhan merancangkan supaya semua mereka yang dikeluarkan dari Mesir itu sampai ke tanah Kanaan. Tapi faktanya di dalam perjalanan tidaklah demikian. Iya, bukan karena Tuhan menghendaki demikian ya. Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan merancangkan supaya semua mereka yang dibebaskan dari perbudakan itu sampainya ke tanah Kanaan itu. Tapi banyak di antara mereka yang mati dalam perjalanan. Hanya 2 orang yang sampai ya, Kaleb dan Yosua, dan yang lahir di tengah jalan. Tapi yang memang dikeluarkan dari Mesir itu ke tanah Kanaan hanya 2 orang itu. Kenapa? Ya, pasti kita sudah mengerti jawabannya. Karena ketidaktaatan mereka, karena kedegilan hati mereka. Mereka tidak mempercayai Tuhan, sehingga Tuhan menghukum mereka. Tapi saya mengingat ketika Tuhan waktu itu mereka bersungut-sungut, Tuhan berikan ular tedung mematikan mereka. Tapi ketika Musa datang kepada Tuhan, Tuhan suruh Musa buat ular tembaga itu. Dan ketika siapa yang melihat ular tembaga itu, dia tetap hidup. Sebenarnya Tuhan kasih jalan keluar. Tapi tetapnya siapa yang tidak percaya akan ia mati binasa pada waktu itu. Demikian juga hari ini ya. Ya, Tuhan menghendaki supaya semua kita diselamatkan. Ya, makanya senantiasa kabar baik diberitakan. Berita yang sangat penting disampaikan. Tapi kembali lagi kita yang memilih, sama seperti bangsa Israel tadi. Tuhan menghendaki, Tuhan merancangkan yang baik bagi kita. Maka kalau pagi hari ini kita masih ada di sini, ya ada yang Tuhan mau kembali katakan kepada kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, apa yang mau Tuhan sampaikan lewat khotbah minggu. Ya, tapi sebelumnya kita memuji nama Tuhan dari buku pujian kita nomor 448. Ya, Tuhan juga sudah memberikan jalan keluar bagi kita. Siapa yang mau bertobat akan terhapus dosanya. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini, dan setelah pujian ini kami serahkan kepada Bapak Laura untuk menyampaikan firman Tuhan.
Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Ya Tuhan, kasih-Mu sudah menyelamatkan kami. Engkau sudah mati di kayu salib, menggantikan kami. Perbaharuilah hidup kami ketika kami bertahan di hidup kami yang lama. Pagi ini kami ingin bersama-sama kembali mendengar firman Tuhan. Allah kiranya yang menolong kami, yang memimpin kami, supaya sungguh-sungguh kami mengerti maksud Tuhan, tujuan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik, mari kita buka. Kita dari 1 Korintus dulu. 1 Korintus pasal yang ke-10. Ya, tapi sebelumnya saya yakin kita sepakat bahwa dosamu akan menimpa kamu, ya. Sepakat ya? Ya. Karena itu firman Tuhan. Kalau nggak sepakat saudara, ya terserah. Tapi itu firman Tuhan begitu. Dosamu akan menimpa kamu, kata kitab Bilangan. Bilangan 32 ayat 23. Artinya dosa itu pasti ada akibatnya. Apa yang kita kerjakan yang tidak berkenan di depan Tuhan pasti ada akibatnya. Sadar atau tidak sadar kita. Tapi itu ketentuan Allah. Baik, mari kita membaca dulu dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai 12. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudara, ayat kedua, begitu seterusnya sampai nanti 12. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara,
bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal jahat seperti yang telah mereka perbuat, Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pepetungan. Janganlah bersungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa dia teguh berdiri, hati-hatilah supaya dia jangan jatuh. Ya. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, tadi MC sudah bilang, bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Kamu pilihan Tuhan? Saya tidak kamu. Kita dipilih, tapi bangsa Israel itu sudah ditentukan ya. Ditentukan. Sekalipun dia ditentukan, ternyata dia juga menyimpang. Maksud saya, bagaimana dengan kita? Masihkah kita menyimpang? Begitu. Masihkah kita anggap remeh kasih anugerah itu? Ini bangsa pilihan. Bangsa Israel ini bangsa pilihan. Dia mesti bilang, tapi ketika melalui perjalanan keluar dari tanah Mesir itu, ada banyak yang mati di padang gurun. Ada banyak hal yang tidak berkenan dia lakukan di hadapan Tuhan. Seringkali juga kita mengaku sudah anak Tuhan, tapi ada banyak juga hal yang tidak berkenan kepada Tuhan kita kerjakan. Apa masalahnya? Kan sesungguhnya lebih hebat mereka dong daripada kita. Gitu. Mereka bangsa pilihan loh, ditentukan Tuhan, kita dipilih loh, ya kan? Tapi syukur ada penebus. Nah, saudara-saudara, saya tidak akan menceritakan bagaimana bangsa Israel melanggar Tuhan. Tetapi ini terjadi juga kepada jemaat di Korintus. Sehingga Paulus menasihati. Saya meyakini mungkin kita hari ini enggaknya lagi kita ke penyembahan berhala. Masih ada kita penyembahan berhala? Syukur kalau tidak ya. Apa sih kira-kira hari ini dosa kita? Mungkin kita nggak sekejam bangsa Israel lagi melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Mungkin begitu. Tapi bisa juga ada, karena tidak ada yang tersembunyi dan di depan teman-teman kita ada banyak yang kita sembunyikan yang orang tidak tahu. Tapi justru Allah kan tahu. Kita melihat dosa-dosa bangsa Israel tadi. Kalau kita melihat dosa-dosa bangsa Israel kan banyak di situ. Dari ayat 6 itu menginginkan berbuat jahat, ya. Ayat yang ke-7 penyembahan berhala. Ayat yang ke-8 percabulan di situ. Mencobai Tuhan Allah. Ayat yang ke-10 bersungut-sungut. Bagaimana dengan kita?
Kita juga sering bersungut-sungut ya. Khotbahnya lama kali, khotbahnya pendek kali, kan sering juga begitu kita ini. Itu kan bersungut-sungut. Tuhan marah juga loh. Seharusnya dia begini, seharusnya begini. Itu juga bersungut-sungut saya kira. Kalau hujan aja. Nah, apa sih dosa kita hari ini? Apakah kita masih sama dengan bangsa Israel? Gagal di dalam perjalanan kita menuju tanah Kanaan itu? Kita kan sudah meyakini nih, kita sudah ditebus. Ya, kita sudah meyakini semua ya kita sudah ditebus. Kecuali kamu memang belum datang kepada Tuhan. Belum kamu selesaikan dosamu di hadapan Tuhan. Saya kira hari ini dosa yang paling zaman inilah begitu. Mengasihani diri. Mungkin itu yang paling besar. Kita di sini mungkin ya, tapi di luar sana mungkin banyak masih belum jelas. Gitu. Karena kalau orang mengaku percaya kepada Tuhan, hari ini di luar sana banyak loh orang percaya kepada Tuhan. Tetapi hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Saya kira kita bukan lagi dibatasi di situ. Gitu. Ya kan? Sepakat kita ya. Bukan lagi di situ realnya kita begitu. Karena di luar sana kalau Anda tanya, kita tanya, percaya kamu sama Tuhan? Percaya. Nai kim, nini pulang ya untuk Tuhan gitu kira-kira. Dari dulu aku percaya kepada Tuhan. Bapakku aja si tua, nenekku apalagi udah emeritus lagi kira-kira. Bangsa Israel ini kan bangsa yang sangat enak dia ya. Ketika dia lapar, Tuhan kasih makan. Ketika dia kedinginan, Tuhan kasih tiang api. Ketika dia agak panas, Tuhan kasih tiang awan. Gitu. Kan enak itu. Kita kan gak begitu buat Tuhan. Tetapi begitu pun mereka menyimpang dari Tuhan. Kasih anugerah itu luar biasa Tuhan berikan. Maksud saya bagaimana dengan kita hari ini? Masihkah kita mengasihi diri kita? Saya termasuk orang yang kadang-kadang masih mengasihi diri. Mengasihi dirinya begini. Hujan gitu. Kadang-kadang hati saya hujan cocok ini. Padahal capek dari kerja. Hujan di situ, gitu kadang-kadang. Padahal kan hujan itu nggak membawa kematian sebenarnya sih. Gitu. Berangkat aja kenapa sih? Gitu. Saya kadang di situ merasa gimana aku ini Tuhan? Gitu. Hujan aja, gerimis, gitu kira-kira. Kecuali hujan lebat petir itu lain cerita ya. Kita juga harus berhikmat saya pikir. Tapi hujan gerimis pun kadang-kadang sakit sedikit pun kadang-kadang kita enggan untuk pergi bersekutu. Itu yang saya maksudkan tadi, mungkin kita masih mengasihi diri kita. Enggan untuk bangun pagi datang kepada Tuhan karena kelelahan, karena banyak alasan. Makanya saya bilang tadi mungkin dosa kita tidak seperti bangsa Israel lagi. Tetapi dosa kita hari ini apa sih? Ketika kita sudah mengaku kita ditebus oleh Tuhan. Sekali lagi, malah kamu belum ditebus oleh Tuhan, belum kamu yakin Yesus itu juru selamat. Nah, itu memang masih di situ. Masih perlu dilayani memang, masih perlu datang kepada Tuhan, masih perlu pertobatan itu. Tapi kalau yang sudah mengaku Yesus adalah Tuhan, menjadikan Yesus menjadi juru selamatnya, apa sih dampaknya bagi orang lain? Paulus memberi nasihat juga kepada jemaat Korintus karena sama dosa. Makanya saya bilang tadi, dosa kita hari ini apa sih? Tentu saudara-saudara tahu ada dosa favorit yang masih kita tahankan sampai hari ini. Ada mungkin hal-hal yang kita sembunyikan. Tapi saya kira itu tadi dosa yang paling sama saya lah ya. Anda saya tidak tahu. Mengasihani diri. Ada saja cara. Itulah mungkin liciknya iblis ini. Iblis punya kelicikan dan akhirnya kita pun dengan cara berpikir kita ambil pula kesempatan ini. Saking lelahnya kerja seharian,
Udahlah, nggak usah. Kecuali memang kita nggak bisa bangkit lagi, saya pikir itu. Tapi kalau masih masih bisanya kita berjalan, gitu. Masih bisanya kita bernyanyi, masih bisanya kita duduk beberapa jam, gitu. Masih bisanya kita menahan kerinduan kita untuk menahan supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Padahal kasih karunia Allah itu kan sungguh besar ya. Sungguh besar. Masakan untuk hal yang dunia tadi, untuk hal mendapatkan yang melengas tadi, kita kerja keras. Tapi kita tahu keselamatan itu yang begitu besar. Kadang-kadang kan kita sepelekan. Begitu. Kami dulu seringkali hari Minggu diajak orang undangan, gitu kira-kira, dari keluarganya. Seringkali. Entah kenapa tiap hari Minggu ada aja rencana acara mereka, gitu. Tapi lama-lama ketika kita menolak, mereka pun akhirnya udah mereka nggak usah. Nah, gitu. Jadi setiap hari ini ketika mereka ada acara, kami nggak diundang lagi. Kan nggak apa-apa. Kalau hari yang lain kita datang. Bahkan pernah satu ketika waktu itu beres saya, mereka mau menikah hari Minggu. Saya bilang kerjakan, tapi aku nggak datang. Nggak apa-apa kalaupun mereka tidak senang. Tetapi bukankah Tuhan dimuliakan di situ? Nah, kembali lagi ke bangkitan. Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus. Dia mengingatkan. Bahkan Paulus mengingatkan kita hari ini. Dosa apa lagi yang masih kita simpan? Dosa apa lagi yang masih kita pertahankan? Sekalipun kita tahu bahwa ada yang melepaskan kita dari ikatan dosa. Yesus punya kuasa. Yesus punya kuasa. Kita lompat ke 1 Korintus pasal 15. Inilah yang dinasihati Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena Paulus mengalami perubahan yang luar biasa. Ketika dia percaya kepada Tuhan, dia pun berkata, dia anggap sampah semua. Ya mungkin kita belum bisa seperti itu ya. Kita anggap sampah semua ya. Kita mungkin gak seperti Paulus lah. Tapi kan kalau kita mau hidup kudus kan harus mendekati ke sana ya. Ini yang saya mengerti dalam hal ini. Ya, Paulus berkata begini. 1 Korintus 15 ayat yang pertama sampai yang ke-4 di situ. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nasihat Paulus sekali lagi kepada jemaat Korintus. Bangsa Israel tadi gagal. Tadi sudah dibilang sama MC, 2 orang cukup. Kita ini ada banyak, berapa orang yang sampai ini kira-kira? Semua lah ya. Mau kita semua lah ya. Ya, harapannya semua. Kalau harapan kita semua, tentu kita harus berjuang. Ada hal-hal yang harus kita tinggalkan. Ya, saya bilang tadi penyembahan berhala mungkin enggak. Bersungut-sungut mungkin masih iya kita kerjakan. Ini pun harus dikuduskan ini. Ya. Harus dikuduskan ini. Ini harus dikuduskan. Karena ini juga dosa bangsa Israel.
Saya kira nggak pala beda-beda. Dosa itu kan kayak sinetron. Hanya dirubah sedikit saja. Sinetron kan begitu, menyambung gitu. Dosa itu juga begitu. Hanya dipermak sedikit, ganti perannya saja gitu. Padahal tujuannya tetap supaya kita jauh daripada Tuhan. Dosa kan begitu. Dan ingatlah bahwa upah dosa itu tetap maut. Sekalipun ketika orang sudah menerima Yesus tidak akan dihukum kekal lagi, tapi akibat dari dosa itu kan pasti ada. Ketika orang sudah percaya pun kepada Tuhan, ketika dia melakukan dosa, akibatnya pasti ada. Supaya apa? Supaya kita tetap berjaga-jaga. Jangan kita menganggap bahwa ketika orang sudah bertobat, sudah nyaman-nyaman saja, boleh melakukan apa-apa. No. Pasti ada akibatnya. Bangsa pilihan tadi mengalami akibat itu. Mati. Kita apa akibatnya ketika kita melakukan dosa? Mungkin sakit penyakit, mungkin ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Tanyalah kepada Tuhan. Kenapa kita mengalami sesuatu yang mungkin dari pandangan orang berbeda? Tanyalah kepada Tuhan. Bukankah Tuhan menjadi sumber kita untuk bertanya? Bukankah Tuhan sudah seperti tadi, sudah meletakkan firman-Nya dalam hati dan pikiran kita? Mari kita tanya Tuhan. Yang mana lagi aku belum beres? Dan kita tahu bahwa Yesus sudah mati. Sudah ditentukan. Jadi tidak ada jalan lain. Tidak ada lagi jalan lain menuju keselamatan selain daripada Yesus. Jadi saya nggak akan bahas itu dosa-dosa bangsa Israel, karena sejarahnya saudara-saudara juga pasti sudah mengerti. Tapi maksud saya tadi begini, bangsa pilihan Tuhan saja bisa menyimpang dari Tuhan. Apalagi kita. Kita ini kan kecipratan anugerah. Tentu kita harus lebih supaya kita sampai kepada tanah perjanjian itu. Hari ini kan kita dalam perjalanan ya, perjalanan menuju tanah perjanjian itu. Ada banyak mungkin teman-teman kita tidak sampai. Tadi kita berharap kita semua sampai, kita bertemu di sana. Mari kita saling mengingatkan, sama seperti Paulus mengingatkan jemaat Korintus. Diingatkan kembali bahwa Yesus itu sudah mati. Karena itu yang dia terima. Paulus menerima itu. Apa yang dia saksikan, apa yang dia terima, itu yang disampaikan. Bukankah itu juga yang harus kita pegang? Dan itu juga kita menjadi saksi keluarga kita yang memang belum diselamatkan. Gitu. Supaya jangan kita bilang, udah capek aku melayani dia, gak bertobat. Saya pikir bukan itu. Sampai dia mati harus layani. Mau terima nggak terima dia kan harus kita layani, itu kan bagian kita. Jadi dosa itu begitu menggerogoti kita. Tapi ingatlah bahwa ada satu penolong, Yesus punya kuasa. Yesus punya kuasa dan dosa itu sudah diselesaikan. Bukankah firman Tuhan bilang, siapa yang menerima diberi kuasa ya? Kita punya kuasa. Dan Tuhan sudah selesaikan itu semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Selesaikan dosa yang belum selesai. Mari kita selesaikan dosa kita yang belum selesai. Karena dosa itu sudah Tuhan selesaikan di kayu salib. Persoalannya mau nggak kita datang kepada Tuhan, supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Paulus tadi sudah mengatakan, sekali lagi saya bacakan ayat yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ini yang menjadi utama. Yesus berkuasa atas dosa.
tunduk kepada Tuhan. Dosa apa lagi sih yang kita simpan sampai hari ini? Ingatlah, Yesus berkuasa. Dia sudah selesaikan itu. Mungkin anak muda malah saat teduh ya, itu mungkin ya, menunda-nunda waktu, mungkin itu ya. Tapi gak tahu saya. Apa kira-kira? Orang tua juga mungkin punya hal lain, yang lain lagi. Kita semua punya permasalahan. Kita semua punya punya permasalahan dalam hidup ini. Tapi ada satu penembus dosa yang sudah diselesaikan. Yesus Kristus sudah menyelesaikan itu. Ingatlah itu. Tuhan berkuasa. Yesus berkuasa. Kiranya kita tidak sampai seperti bangsa Israel, tewas dalam perjalanan dengan ketidaksetiaan kita. Bangsa Israel tadi, saya kira sungguh dipimpin Tuhan. Apa dia mau dikasih Tuhan? Tetapi karena ketegaran hatinya, tidak sampai di tanah perjanjian. Kiranya kita bisa sampai ke tanah perjanjian. Karena ingatlah, dosa itu pasti ada akibatnya. Dosa itu pasti ada akibatnya. Ketika kita sudah percaya pun kepada Tuhan, ketika kita masih melakukannya, pasti ada akibatnya. Dan sekali lagi mungkin dengan cara Tuhan pasti berbeda untuk memperingatkan kita. Pasti beda cara Tuhan. Saya hanya meyakini begitu. Kalau kita anaknya, kita berbuat salah, pasti Tuhan ada caranya bagaimana supaya kita kembali. Persoalannya apakah kita bertahan di situ atau mau datang kepada Tuhan. Saya yakin kita semua punya persoalan hidup. Saya yakin itu. Tapi Tuhan berkata, dosa sudah Dia selesaikan. Sudah Dia selesaikan. Dia sudah mati. Dia sudah bangkit. Dan Ia sudah menyiapkan tempat bagi kita hari ini. Dosa sudah Dia selesaikan. Dia berkuasa atas kita. Dan ini kan sudah sampai pelajaran yang ke-7. Mungkin kalau gereja lain sudah capek belajarnya, sudah ke-7. Mungkin besok yang ke-8 gitu. Cerita terus tentang dosa. Ya mungkin kalau Jumat gereja lain mungkin gak ada lagi. Lalap dosa cakap kena. Saya pernah melayani begitu semalam di warung. Lalap dosa. Mau yang lain kok, kita kan sudah diterima, kita kan sudah dibaptis. Sudah selesai dong. Mati nanti ke surga. Enak kali ya. Gitu. Saya semalam ketemu dengan salah satu dari Jawa itu, bapak itu dia penjual kain. Cerita-cerita di warung, pulang saya ngaret, kami cerita. Enak kali ya Pak, orang Kristen. Kenapa? Terima Tuhan Yesus masuk surga. Mati masuk surga. Tidak seperti itu. Tapi dalam perjalanan hidup itu kan ada proses. Tapi pada orang-orang di warung yang seiman dengan saya, seiman dengan kita, begitu bilang. Makanya waktu orang mati enak kali. Semoga sampai ke rumah Bapa. Ya kan? Itu kan sering kita ucapkan gitu ya kan. Padahal kita tahu jelas kadang-kadang dia memang gak masuk surga, tapi bahasa kita buat. Semoga sampai ke rumah Bapa. Enak kali ya. Tapi ini kan bahasa ya. Sekalipun kita tahu kan gak mungkin kita bilang sampainya dia ke neraka itu kan gak mungkin begitu. Namanya empati kita dengan orang-orang itu. Tapi saya yakin kita tahu. Ya inilah, dosa itu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Maka kalau masih ada yang Anda simpan, yang Anda pertahankan sampai hari ini, datanglah kepada Tuhan.
Saya yakin ya bukan masalah dosa besar lagi mungkin gitu. Dosa kecilnya ini. Kayak bersebut-sebut tadi kan. Karena kan kita yang mengkotakkan ini. Gak dosa besar lagi kok. Mencuri mungkin gak lagi. Menceritakan orang pun menggosip mungkin gak lagi. Tapi kan dosa mengasihi diri tadi, ini yang membuat kita kadang-kadang nggak sampai kebenaran itu sama kita. Jadi ini kira-kira firman Tuhan. Paulus mengingatkan sekali lagi. Hari ini Paulus mengingatkan kita, apalagi sih? Sekali lagi, Yesus sudah mati untuk dosa kita. Ini kira yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi ini Engkau mengingatkan kami lagi bahwa dosa akan berakibat. Ketika kami melanggar firman Tuhan, ada akibat yang akan kami rasakan. Tapi syukur kepada Allah mengingatkan kami pagi ini bahwa dosa yang kami kerjakan Tuhan sudah selesaikan. Hanya saja kami mau datang kepada Tuhan, mengakuinya di depan Dia, supaya hidup kami semakin hari boleh semakin berkenan kepada Tuhan, supaya kami pun sampai kepada tanah perjanjian itu, supaya kami tidak seperti bangsa Israel itu. Inilah kerinduan kami. Kiranya firman Tuhan yang menolong kami, yang meneguhkan kami, Roh Kudus yang membantu kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Allah beri puji. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.